Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Risnawati, absen 21 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mitigasi bencana untuk melengkapi tugas geografi lintas minat kelas 11 semester 2. Indonesia merupakan daerah tektonik aktif, tempat berinteraksinya lempeng-lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, di Indonesia banyak terjadi bencana alam yang disebabkan oleh gempa, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Bencana alam tersebut telah menyebabkan ratusan ribu orang meninggal dan triliunan rupiah kerugian materi. Bencana alam pasti akan selalu datang dan mengancam wilayah Indonesia, maka mau tidak mau kita harus selalu siap menghadapinya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya penanganan bencana alam. Upaya itu tentu memerlukan tingkat pengetahuan yang cukup tentang natur dari bencana alam tersebut. 1. Bencana gempa. Teori terjadinya gempa adalah kerak bumi mendapat gaya terakumulasi secara perlahan sehingga mengalami deformasi secara gradual. Pada saat gaya melebihi elastisitas dan kekuatan batuan, akan terjadi deformasi permanen secara tiba-tiba. Energi yang terakumulasi dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gelombang elastik. Lokasi gempa. Lokasi gempa biasanya terdapat di 1. Zona subduksi. Contohnya gempa-gempa di zona subduksi Sunda, Banda, Filipina, Jepang, dan lain-lain. 2. Zona tumbukan. Contoh gempa-gempa di zona tumbukan adalah Maluku, Papua, Himalaya. 3. Zona sesar. Contohnya adalah gempa-gempa di sesar San Andreas, sesar Sumatera, dan sesar Palu Koro. 4. Daerah vulkanik. Contohnya adalah gempa-gempa vulkanik di Tangkuban Perahu, Krakatau, Papandayan, Merapi. Intensitas gempa. Intensitas gempa merupakan ukuran skala untuk menyatakan dampak dari gempa. Intensitas bergantung pada besarnya magnitudo gempa, jarak terhadap pusat gempa, struktur bumi, dan infrastruktur. Penentuan intensitas tidak dilakukan dengan peralatan, tetapi berdasarkan gambaran visual dari dampak yang terjadi. Satu gempa mempunyai satu harga magnitudo, tetapi mempunyai harga intensitas berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dampak gempa. Dampak akibat gempa ada dua, yaitu 1. Primer atau langsung, dan 2. Dampak sekunder atau ikutan. Dampak primer meliputi 1. Ground shaking atau getaran tanah. 2. Surface faulting atau dislokasi di permukaan. 3. Ground failure atau tanah longsor. 4. Liquefaction, dan 5. Tsunami. Dampak sekunder meliputi kebakaran, banjir, dan lain-lain. 2. Bencana tsunami. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang yang secara harafiah berarti gelombang pelabuhan. Merupakan gelombang laut yang terjadi akibat adanya deformasi dasar laut secara tiba-tiba. Penyebab deformasi dasar laut adalah gempa, letusan gunung api, atau longsoran. Tsunami mempunyai panjang gelombang dan periode gelombang yang sangat besar. Potensi tsunami di Indonesia. Sebagian besar tsunami di Indonesia diakibatkan oleh gempa. Tercatat tidak kurang dari 162 tsunami terjadi sejak tahun 1800. Tsunami Aceh tercatat sebagai bencana tsunami terbesar dalam sejarah. 3. Bencana gunung api. Vulkanisme. Vulkanisme adalah proses dinamika naiknya magma dari sumber magma ke lapisan di atasnya. Material magma yang keluar di permukaan bumi membentuk gunung api atau volcano.
Volcano terdapat di batas-batas lempeng atau zona-zona lemah yang memungkinkan naiknya magma ke permukaan bumi. Volcano terbentuk di 3 lingkungan utama. 1. Island Arch. 2. Continental. 3. Oceanic. Terjadinya vulkanisme. Panas yang berkonsentrasi di upper mantle menyebabkan leburnya sebagian batuan yang mempunyai titik lebur rendah menjadi magma yang kemudian naik ke atas melalui zona-zona lemah. Tekanan yang besar di reservoir menyebabkan naiknya magma ke permukaan bumi yang kemudian disebut lava. Struktur volcano. Struktur volcano dikelompokkan ke dalam 4 jenis utama, yaitu 1. Bentuk kerucut, 2. Campuran, 3. Bentuk perisai, 4. Kubah lava. 1. Bentuk kerucut merupakan struktur paling sederhana, dicirikan dengan adanya lubang saluran tempat naiknya magma. Berbentuk kerucut oval atau sirkular dan ditandai dengan adanya kawah berbentuk seperti mangkok. Jarang yang tinggi, banyak dijumpai di bagian barat Amerika Utara. 2. Composite volcano atau campuran. Sering dikenal sebagai stratovolcano, berbentuk kerucut runcing, tersusun dari lapisan-lapisan hasil aliran lava, abu vulkanik, cinder, dan bombs. Mencapai ketinggian 8.000, pada bagian puncak terdapat krater, banyak dijumpai di Indonesia. Shield volcano. Volcano ini berbentuk mirip perisai dengan kemiringan sangat landai, terbentuk oleh akumulasi aliran lava basaltik. 4. Lava dome. Berbentuk seperti kubah, terbentuk dari lava dengan viskositas tinggi sehingga tidak bisa mengalir dan terkonsentrasi di sekitar vent. Dome biasanya terbentuk di dalam krater dari komposit volcano yang besar. Jenis erupsi. 1. Erupsi strombolian. Adanya lontaran lava cair pijar yang membentuk konfigurasi seperti kembang api disertai gas-gas. Erupsi terjadi berulang-ulang selang beberapa menit. 2. Erupsi vulkanian. Adanya lontaran akan debu jauh di atas puncak gunung. Abu campur uap membentuk awan putih di atas kon. 3. Erupsi Vesuvian. Adanya lontaran akan debu dengan jumlah sangat besar jauh di atas puncak membentuk konfigurasi semacam bunga. 4. Erupsi Hawaiian. Keluarnya lava melalui beberapa rekahan dari central vent. 5. Erupsi phreatic. Adanya lontaran material magma akibat tekanan uap yang terbentuk dari kontak air permukaan dengan magma. 6. Erupsi Plinian. Letusan paling besar, adanya lontaran lava viskos dan melontarkan abu dan gas-gas vulkanik puluhan mil ke atmosfer. 7. Erupsi efusif. Berlawanan dengan eksplosif, pada erupsi jenis ini magma keluar ke permukaan bumi secara mengalir saja, tidak dilontarkan. Material erupsi. 1. Abu vulkanik. 2. Aliran lava. 3. Aliran debris atau lahar. 4. Aliran pikroklastik. 5. Aliran piroklastik tipe Merapi. Gunung api di Indonesia. Ada 129 gunung api. Gunung api tipe A ada 78 buah. Gunung api yang tercatat dalam sejarah pernah meletus sejak tahun
1600 sampai sekarang. 2 gunung tipe P, 30 buah. Gunung api yang tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600 sampai sekarang, tetapi ada bekas lubang letusan atau kawah tidak aktif. 3 gunung api tipe C, 21 buah. Gunung api yang tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600 sampai sekarang. Tidak ada bekas lubang letusan, tetapi ada penampakan panas bumi. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya untuk meminimalkan dampak bencana yang akan terjadi. Mitigasi sebaiknya melibatkan seluruh stakeholder atau pemerintah, ilmuwan, institusi, LSM, dan masyarakat. Mitigasi sebaiknya didukung oleh penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang kuat. Mitigasi sebaiknya dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam kegiatan mitigasi bencana alam. Upaya peningkatan masyarakat dapat dilakukan dengan cara antara lain pendidikan formal atau informal, latihan, workshop atau seminar, diseminasi informasi. Kesimpulan, potensi terjadinya bencana alam kebumian, gempa, tsunami, dan gunung api di Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, upaya mitigasi harus dilakukan secara serius dengan dukungan seluruh stakeholders. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kalimat, baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.